Saat gagasan pendirian Sarinah dicetuskan pada tahun 1962, Bung Karno ingin banyak membuat mercusuar kebangkitan bangsa Indonesia. Sarinah adalah bentuk perwujudan dari kebangkitan ekonomi kerakyatan menuju modernisasi dan internasionalisme. Dari masa ke masa, Sarinah menjadi saksi dari perkembangan Indonesia. Sarinah melihat bagaimana masyarakat bertumbuh dan beradaptasi melalui segala tantangan yang hadir. Sarinah terus menjadi sentra aktivitas bagi masyarakat untuk memasarkan inovasi dan produk dalam negeri di jantung ibu kota. Transformasi Sarinah adalah sebuah momen yang dinanti-nantikan masyarakat Indonesia. Sebuah pusat perbelanjaan yang didesain untuk memberikan ruang bagi produk dalam negeri yang telah dikurasi. Pemugaran gedungnya tetap menjaga kelestarian aspek cagar budayanya, namun interior, fasilitas, dan pengalaman berbelanja akan disesuaikan dengan perilaku konsumen masa kini dan masa depan. Sarinah diharapkan menjadi destinasi wajib kunjung bagi wisatawan dalam dan luar negeri. Ruang rumah Sarinah terbagi menjadi 8 buah segmen lantai. Masing-masing ruang tersebut kami beri nama antara lain Pasar Nusantara, Pusaka, Untayan, Kreasi, Hayat, House of Sarinah, Cakrawala, dan Tanah Nusa. Melalui konsep community mall, Sarinah memberikan ruang publik yang memiliki elemen historical, urban linkages, urban forest, serta urban living. Kami ingin mengajak Anda untuk menjadi bagian dari semangat baru Sarinah. Semangat yang diwariskan oleh para pendiri bangsa untuk bisa menjadikan Indonesia menjadi salah satu sentral ekonomi dunia. Bersama, mari kita tunjukkan kekayaan karya Nusantara kepada dunia. Sarinah, Panggung Karya Indonesia. Hi, welcome to Sarinah Jakarta Content Week 2021, sponsored by Brimo. Selamat datang di Sarinah Jakarta Content Week 2021 yang disponsori oleh Brimo dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta. Acara ini diselenggarakan oleh Yayasan 17.000 Pulau Imaji dan Frankfurter Buchmesse. Saya, Edwin Pangestu, akan berbincang-bincang bersama bintang tamu kita hari ini, Jemi Najmi Misbah, dalam program Lead Bite, sesi Innovacis Between Cheese Experiments and Innovation yang diselenggarakan atas kerjasama Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Selamat sore Mas Jemi. Selamat sore Mas Edwin. Bisa perkenalkan diri sedikit Mas? Ya, selamat sore teman-teman di Jakarta. Saya Jemi Najmi dari Mazarat Artisan Cheese. Kami produsen keju natural di Yogyakarta dan dengan domisili pabrik ada di kaki Gunung Merapi. Kalau ada waktu nanti Mas Edwin bisa visit ke tempat kami. Siap Mas. Mas, sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita lihat video profilnya Mas Zarat dulu ya. Terima kasih. Ide besar dari Artisan Cheese and Creamery itu adalah, kalau saya mau bilang, jadi salah satu yang paling kuat di Asia, karena Indonesia yang punya potensi. Nggak bisa di next. Kami dan teman-teman kami di Pasar Organik Jogja itu hanya berpegang pada 2 prinsip. 1, kejelasan asal-usul bahan baku. Yang kedua, kejelasan cara pemrosesan.
Kalau di-compare dengan orang-orang yang tidak mengikuti prinsip-prinsip tersebut, maka itu adalah perbedaan kami. Secara umum proses produksi keju itu dimulai dari kami fermentasi pertama kali, kemudian kami koagulasi, setelah itu kami cutting dan stirring, setelah itu kami tiriskan. Standar kami dari New Zealand dan dari Prancis. Dengan standar itulah saat ini kami artisan cheese, produksi cheese and creamery dalam skala UMKM yang tersertifikasi halal, BPOM, dan HACCP. Start tahun ini kami mulai ekspor ke Singapura. Dalam jumlah kecil kami baru mulai. Dan kami memang baru bisa melakukan itu setelah ada satu sertifikasi yang kita sebut tadi HACCP. Sertifikasi HACCP ini kami mendapatkan dari Kementerian Perindustrian untuk kita bisa bawa produk-produk Indonesia keluar Indonesia. Dari awal digital marketing adalah cara kami berkomunikasi dengan pelanggan kami. Sampai hari ini media kami baru Instagram, WhatsApp, lalu Facebook. Dari sejak 2015 lah kami beroperasional secara komersial sampai hari ini. Dan betul-betul berasa sekali adalah pada saat pandemi ini. Pada saat B2B kami turun, B2C kami naik. Dan kami tahu persis B2C ini murni karena digital marketing kami. Buat saja produk yang terbaik dari waktu ke waktu secara persisten. Lebih baik dari waktu ke waktu. Yang terbaik yang bisa kita buat. Masalahnya bukan kalau produk itu nggak laku. Masalahnya adalah pada saat produk itu laku. Sanggup nggak untuk persisten? Sanggup nggak untuk jaga kualitas? Sanggup nggak untuk jaga goodwill? Untuk memberikan produk terbaik yang jelas asal-usul bahan baku dan jelas cara pemrosesan. Wis, keren banget pabriknya Mas Jemi. Mas Jemi, sebelum kita ngobrol-ngobrol nih, saya mau nanya satu istilah dulu nih Mas, yang bakal banyak dipakai buat nanti nih. Fermentasi. Fermentasi setahu saya itu luas sekali artinya ya, cuma kita spesifik dalam keju aja ya. Definisinya gimana sih Mas kalau fermentasi di keju itu? Kalau spesifik kita berbicara tentang fermentasi keju, Mas Edwin, sebenarnya fermentasi adalah proses mengubah merubah laktos gula keju ke lactic acid sehingga dapat dimungkinkan pertumbuhan bakteri starter culture di dalam susu yang akan memproteksi susu tersebut. Karena sama kita tahu fermentasi adalah salah satu cara pengawetan makanan secara natural. Jadi karena kita berusaha memproteksi makanan itu supaya tidak busuk, jadi kita lakukan proses fermentasi dari susu menjadi padatan yang kemudian di dalamnya terproteksi oleh bakteri starter culture dan jamur atau ragi yang digunakan dalam proses pembuatannya. Prinsip dasarnya itu, Mas. Oke, ini bisa cerita dikit nggak Mas, ketertarikannya terhadap teknik fermentasi sampai bikin mazerat itu gimana Mas? Kalau versi panjangnya mungkin waktunya nggak cukup ya Mas ya, tapi saya sendiri keluarga kami punya kebutuhan khusus Mas terhadap produk makanan yang jelas asal-usul bahan baku dan healthy. Karena saat anak pertama kami lahir, itu dia ada kelainan pada jantung, ada bocor jantung 2 titik. Nah, kemudian sejak saat itu kami membuat semua makanan kami kami buat sendiri. Pada saat bayi kami mulai harus mendapatkan empasi, makanan pendamping ASI, kami cari nih produk apa yang ukurannya kecil tapi healthy benefitnya paling besar. Kami memiliki hobi pembuatan keju di waktu-waktu sebelumnya, lalu kami mulai rutin membuat keju untuk anak kami. Dan alhamdulillah karena proses pembuatan keju menggunakan bakteri probiotik, jadi pada saat keju tersebut dikonsumsi oleh anak kami, bakteri probiotiknya meregenerasi sel dalam. 1,5 tahun kemudian tanpa treatment apapun juga bocor jantung itu berhenti. Mulailah kami membuat secara rutin dan kemudian secara tidak sengaja produk kami sampai ke sebuah pasar organik di Jogja, Mas. Namanya Pasar Organik Kamisan. Dikonsumsi oleh hostnya, lalu 2 hari kemudian
kami diundang untuk mulai berjualan, buka lapak kecil di pasar organik tersebut. Itu awal kami komersial, Mas. Oke Mas, ini keju itu ada tulisan kalau di kemasan-kemasan itu ada proses cheese, sementara setahu saya Mas Zar itu natural cheese ya, itu bisa dijelasin nggak Mas bedanya apa Mas? Saya jelaskan dengan bahasa yang moga-moga tidak menyinggung pihak lain ya Mas ya. Tapi sejak ribuan tahun yang lalu, keju tidak dipisahkan antara natural cheese atau proses cheese. Ya. Natural cheese menggunakan bahan baku susu, enzim Rennet untuk koagulasi, bakteri starter keju, dan garam laut. Hanya 4 bahan bakunya, Mas. Oh. Lalu sekitar 2 dekade yang lalu, ada orang Jerman yang lahir di Swiss lalu pindah ke Amerika. Namanya Johannes Kraft. Nah, Bapak Johannes Kraft inilah yang pertama kali menciptakan keju proses dengan cara dia menyediakan 1 kilo keju yang natural, kemudian dicampur oleh bahan lain non keju seperti pengawet potasium fosfat, lalu stabilizer tetradioxylin, lalu tepung pati sebanyak 1 kilo juga, dimix dengan palm oil, kemudian menjadi keju proses dengan bobot 2 kilo. Jadi 50-50 Mas. Itu yang menyebabkan keju proses tahan di rak supermarket selama 1 tahun tanpa ada di chiller. Sedangkan keju natural bahan bakunya cuma 4. Yang tadi saya sebutkan, susu, starter, enzim, dan garam laut. Jadi keju proses adalah keju natural yang sudah melalui proses. Sehingga mendapatkan keunggulannya sendiri dari sisi daya tahan. Karena separuhnya adalah non keju, non dairy gitu. Ya, ini penting soalnya nggak semua orang tahu bahwa keju tuh ada jenis-jenisnya loh. Dan yang Betul, aslinya ya Mas. natural ya Mas ya. Nah Mas, saya mau tanya nih, Mas Jamie kan usaha sama istri nih ya. Itu Betul, Mas. bagi kerjanya gimana tuh Mas? Terus kalau nama istri, suami istri kan kadang-kadang ribut tuh, ke bawah nggak sih kerjaan? Masih Mas, masih terjadi sampai hari ini. Jadi kami berdua mendalami proses pembuatan keju, Mas. Kalau saya di proses pembuatan keju dan pematangan keju, istri lebih ke pematangan keju dan penyajian kejunya. Jadi dia chef in-house kami lah. Saya sendiri di kurcaci tukang bikin kejunya. Tapi ada satu yang kelebihan istri saya yang tidak saya miliki adalah komunikasi. Instagram kami adalah buah pikiran dan buah hati dari istri saya. Sedangkan develop produk dan riset produk itu ada di tangan saya. Kami berdua ketemu di proses pematangan, Mas. Proses setelah proses pembuatan keju itu dimatangkan ada yang 2 bulan sampai 6 bulan. Nah, kami berantemnya di situ. Dalam hal apa Mas? Dalam hal inovasi, Mas. Jadi di proses keju, karena umur kebudayaan keju sudah katakanlah 7.000 tahun, bahkan sudah lebih tua daripada wine. Jadi prosesnya sebenarnya secara umum masing-masing keluarga keju sama-sama sudah baku. Tapi pada saat proses pematangan, ada keju yang kami injek dengan merica Batak misalnya di Brastagi, dengan merica Andaliman. Lalu ada keju yang di-coating dengan kopi di Banyuwangi. Ada keju yang kami coating dengan keluak, yang fermentasi keluak yang biasa untuk bikin rawon. Ada keju yang kami coating dengan butter. Nah, proses coating, proses inovasi, proses bagaimana treatmentnya, itu kami argue-nya di situ, karena kami memiliki knowledge sendiri-sendiri. Walaupun basicnya sama-sama di proses pematangan keju. Ya, itu terjadi, tapi begitu keju itu diperkenalkan ke market, dikomunikasikan bayi-bayi kami ini ke pelanggan-pelanggan kami, tetap memperkenalkan bayi yang paling bagus ibunya. Oke. Siap Mas. Oke Mas Jamie.
Mas Jamie kan memperdalam ilmu keju di Amerika nih ya. Sementara kita tahu orang awal ya. Nah, sementara kan sekarang ini banyak yang orang bilang belajar sekarang apa-apa enak, tinggal nonton sosmed aja gitu loh. Nah, seberapa signifikan sih efek dari pembelajaran itu? Ada mentor kami, salah satu pakar kuliner di Indonesia, yang mengatakan bahwa YouTube dan Google bisa mengajarkan apapun juga, Mas. Kecuali dua hal, rasa dan tekstur. Karena tidak bisa dipegang, tidak bisa dijilat itu layar monitor dari Google dan YouTube. Jadi pada saat kita ingin mengetahui prinsip kerja dari sebuah proses, misal proses pembuatan keju, kita bisa lihat itu di internet. Tapi pada saat kita mulai mengeksplornya, memang ada kelebihan pada saat kita belajar dari kebudayaan yang sudah lebih dulu kompleks daripada kebudayaan kita. Saya tidak bilang Eropa lebih dulu kebudayaan keju daripada kita, karena Indonesia punya keju aslinya juga, Mas. Tapi kompleksitas kebudayaan Eropa, karena kembali tadi budaya fermentasi pengawetan makanan, mereka lebih butuh pengawetan makanan karena ada musim dingin. Jadi varian produk mereka lebih banyak. Tekstur, flavor, aroma, appearance itu adalah 4 parameter yang sudah ada benchmarknya masing-masing keju. Jadi ya kita harus rasain, harus pegang, harus ikuti prosesnya dari awal. Karena rasa cuma bisa dirasain, Mas, nggak bisa diceritain. Mungkin belum ya. Oke, Mas, ini pertanyaan berikutnya agak menantang nih. Maksudnya Indonesia kan bukan dikenal sebagai penghasil produk dairy nih. Kita ngomongin susu aja dulu deh. Sementara yang setahu saya keju itu sangat bergantung sama kualitas susu tuh. Tantangannya gimana, Mas, di Indonesia ini? Mungkin saya luruskan di awal, Mas. Indonesia sendiri sebenarnya di beberapa daerah di Indonesia itu sudah memiliki kebudayaan keju yang umurnya lebih dari ratusan tahun, bahkan sebelum masa kolonial. Seperti Dalini Horbo di Sumatera Utara, Dadi di Sumatera Barat, dan Dangke di Sulawesi Selatan, Enrekang. Tapi ya, masalah akses terhadap susu itu memang menyebabkan wilayah lain di Indonesia itu kurang familiar dengan produk olahan susu. Kami selama 3 tahun, Mas, kami bahkan mengadakan cheese making class di Indonesia, di Jakarta, di Bali, di Jogja. Itu bukan hanya ingin mengajarkan proses pembuatan keju, tapi lebih ke edukasi begini loh, pilihan produknya. Ini ada pilihan produk natural, ini adalah ada proses yang kita bisa amati mulai dari asal-usul bahan bakunya sampai proses pembuatannya. Edukasi itu yang kami lakukan terus, Mas. Itu kenapa kami merasa beruntung pada saat kami bisa berjualan di pasar organik di Jogja dan pop-up market di tempat lain. Bukan ngejar transaksi di pop-up market itu, tapi mengejar interaksi dengan pelanggan. Sehingga kami bisa berceritalah tentang bayi-bayi keju yang kami cintai ini. Itu salah satu tindakan kami. Oke, Mas, saya tertarik sama istilah artisan nih, Mas. Oke, kalau saya mendengar kata artisan itu yang terpikir adalah produknya diproduksi dalam skala kecil dan handmade biasanya ya. Gimana Mas Zarat mendefinisikan artisan itu dan gimana cari balance antara jaga kualitas sama growth? Benar sekali yang Mas Edwin sampaikan, definisi artisan ada di 2 hal tersebut, small batch dan handcraft. Kami sendiri memahami proses artisan itu dimulai dari pada saat pengrajin-pengrajin keju di masa lalu betul-betul membanggakan hasil produknya, Mas. Jadi kebanggaan terhadap produk itu membawa efek bersedia untuk mencari raw material terbaik asal-usulnya dan bersedia melakukan apapun untuk menghasilkan produk yang terbaik dalam prosesnya. Nah, kami paham karena ada
masalah di semua teknik tradisional biasanya menggunakan peralatan manual dengan skala kecil, dengan handmade. Berbanding terbalik dengan proses industrial, mass product skala besar. Salah satu tindakan kami untuk menjawab permasalahan tersebut, kami mengarahkan produk dari artisan food ke specialty food, Mas. Oke. Jadi simpelnya adalah kalau kita mau bikin artisan misalnya ada batasan 500 liter per batch. Lalu kita mau naikin ke 3.000 liter per batch. Yang 3.000 liter itu katakanlah sudah tidak pantas untuk disebut artisan karena sudah tidak bisa dilakukan secara manual, handcraft. Maka pemecahannya adalah batch 3.000 kami pecah 500. Atau kami encourage koperasi-koperasi susu di Indonesia untuk bikin 500. Sehingga jumlahnya jadi banyak, Mas. Kami perbanyak lini-lini produksinya. Itu cara yang kami pilih dibandingkan kami perbesar pabrik kami untuk jadi satu industri mass product. Sehingga masing-masing punya kelebihan dan ceritanya sendiri-sendiri, Mas. Semua akan dikonsolidasi untuk kami bawa bareng untuk kita perdagangkan di Asia. Itu cita-cita, itu mimpi kami. Oke, tapi kapan kalau misalkan suatu saat mungkin Mazarat bakal jadi lebih besar gitu, nanti ada yang ngomong, Mazarat mah udah industrial gitu, bukan artisan lagi. Batasannya apa tuh, Mas? Batasannya ada di satu penggunaan mesin otomatis, Mas. Kami tidak menyukai mesin otomatis. Karena mesin otomatis berarti kita harus menstandarisasi raw materialnya. Raw materialnya harus distandarisasi dengan proses panas dan proses chemical. Itu kami nggak suka karena akan berpengaruh terhadap kualitas hasil jadi. Kami lebih memilih untuk mengadjust prosesnya secara manual. Di stage manapun juga kami bisa intervensi. Dan itu hanya bisa dilakukan di proses manual. Tapi itu tadi, pelanggan kami bisa melihat bahwa proses manual ini tetap kami lakukan. Proses adjustment masing-masing proses tetap bisa kami lakukan. Pada saat kami sudah tidak mampu lagi memperbesar, maka kami akan mengencourage orang lain untuk berproduksi dengan cara kami. Maka hari ini kami memiliki lini produksi di Jogja, kami ada lini produksi di Tasikmalaya. Yang Tasikmalaya itu dikerjakan oleh Koperasi Mitra Yasa di Tasikmalaya, Mas. Lalu ada di Batu, Malang, itu juga ownernya bukan kami. Kami konsultan di situ, mereka berproduksi dengan cara kami, menggunakan brand kami dengan cara artisanal product, artisanal cheese. Pada saat dijadikan satu, jumlahnya banyak. Padahal sebenarnya di belakangnya produksinya sendiri-sendiri, dipecah-pecah. Itu yang bisa kami showing ke customer kami. Pada saat ada pertanyaan, udah mass product nih. Enggak kok, kita tidak mass product. Kita tidak industrial. Kita mempertahankan nilai-nilai produk kita. Oke, ini Mas Jamie, saya dengar Mazarat udah jual ke berbagai negara nih. Bisa disebutin nggak, Mas, apa aja? Terus gimana sih cara ngebuka pintunya buat jualan di luar itu? Kalau berbagai negara mungkin agak terlalu berlebihan ya, Mas Edwin ya. Kami baru start sebenarnya jualan di Singapura, Mas. Ya memang kami sudah mulai kirim sampel ke Qatar, ke Dubai. Tapi secara prinsip kami baru berjualan itu baru di Singapura. Jadi pada saat kami berniat untuk masuk ke Asia, kami tahu kami harus melewati hub Singapura. Ya. Dan di luar Indonesia, BPOM bukan patokannya. Patokannya adalah HACCP. Itu kenapa kemudian kami mengurus perizinan yang disebut HACCP itu, karena itu persyaratan utama untuk kami bisa masuk ke Asia. Di luar itu, kami juga berusaha menambah volume produk kami dengan cara yang saya sebutin tadi, Mas, bekerja sama dengan koperasi-koperasi susu atau UMKM yang bersedia untuk berproduksi dengan cara yang kita tetapkan. Standarisasi,
sertifikasi, dan kemudian kami sebagai pihak yang mengkurasi. Itu cara kami untuk kami bisa masuk ke market global. Oke. Mas Jamie juga mendirikan Nandini Consulting and Trading sama The Nandin Cheese and Creamery School tuh. Ini institusi apa nih Mas? Gimana hubungannya sama Mazarat nih Mas? Dua hal tersebut sebenarnya berkaitan erat, Mas, dengan sorry, videonya agak sering terputus. Maaf. Sorry kalau videonya agak sering terputus, koneksi saya agak parah ya, Mas ya. Ya, suaranya jelas kok tapi. Tapi suaranya toh jelas. Oke. Silakan. Jadi dua hal tersebut, baik consulting dan sekolah, itu kami adakan untuk kepentingan yang saya sebut tadi, Mas. Pada saat kami tidak mampu memenuhi kebutuhan sendiri untuk kami perdagangkan di Indonesia maupun di luar Indonesia, maka kami butuh kerjasama dengan UKM atau koperasi untuk memproduksi produk tersebut. Kami inisiasi sebuah entitas untuk edukasi, karena kami paham keterbatasan tenaga kerja di tempat kami maupun di produsen-produsen lain itu ada masalah di skill tenaga kerja, makanya kami bikin sekolahan. Yang kedua, dibandingkan industrial, Mas, ada yang dimiliki industrial yang sulit dimiliki oleh UMKM. Semua industri itu memiliki divisi R&D-nya sendiri, Mas, sehingga mereka dari waktu ke waktu bisa mendevelop produk dan meriset produk dengan baik. Kalau UMKM disuruh punya divisi R&D sendiri, berat, Mas, costly. Itu kenapa kami bikin sebuah entitas yang consulting and training, itu sebenarnya untuk menjadi tempat outsourcing R&D, sharing resource, Mas, sharing knowledge di situ, supaya kalau ada UMKM A mau minta, saya mau develop produk baru, request ke kami, kita tanda tangan non-disclosure agreement, sehingga produk ini hanya kami develop untuk UMKM A, lalu UMKM A bisa berproduksi dengan baik, lalu PT Mazarat kemudian siapa tahu diizinkan untuk memperdagangkan produk tersebut, tapi produk tersebut adalah milik UMKM A. Demikian juga dengan UMKM yang lain. Jadi ini semacam R&D unit yang di tempat itu kami bekerja sama dengan beberapa universitas di Jawa Tengah seperti UGM dan universitas-universitas lainnya. Oke. Nah, Mas, ini saya mau cerita sekaligus nanya nih, Mas. Jadi waktu tahun 2019 itu saya diundang ke San Sebastian Gastronomica, itu kayak festival kuliner salah satu yang paling bergengsi lah di dunia. Nah, saya ingat di satu acara dinner itu saya dikasih satu keju lokal itu, saya lupa namanya apa. Nah, spesialnya bukan di rasanya, jadi begitu saya makan, ya kayak keju biasa, Mas, maksudnya artisan, tapi ya nggak gimana banget deh. Terus begitu saya pulang ke Indonesia, ketemu keju yang sama, itu tuh saya ngerasa ada hawa-hawa kota San Sebastian itu loh, Mas. Maksudnya kayak, kok saya ngerasa keju itu bisa nge-capture hawa dan aroma dari satu tempat tertentu. Itu saya halu, lebay, apa emang begitu sih, Mas? Itu terjadi, Mas, di setiap keju artisan atau di semua specialty product. Di semua specialty food product seperti kopi, teh, dan lain-lain. Selama produk itu dibuat dengan cara natural, dengan cara alami, maka ambil contoh keju, yang 98%-nya adalah susu, Mas. Susu berasal dari sapi yang makan rumput yang tumbuh di tanah, yang tumbuhnya dipengaruhi oleh kondisi tanah, kondisi kelembapan, suhu, airflow dari tempat tersebut, sehingga semua tercapture di dalam susu. Susu salah satu material yang absorb aroma dan flavor paling kuat, Mas, di muka bumi. Kalau Mas Edwin punya 1 gelas susu, taruh aja di dalam
lemari es, posisi kebuka, maka semua bau dan rasa yang ada dalam lemari es itu masuk ke dalam susu, Mas. Betul, betul. Nah, itu dia absorber sekali. Pada saat dia menjadi keju, itu terbawa ke dalam keju dan menghasilkan profil rasa yang spesifik. Itu kenapa kami kadang bicara ke teman-teman di kuliner. Traditional cheesemaker bahkan tidak berbicara hanya tentang gastronomi delight. Traditional cheesemaker itu berbicara tentang local identity, Mas. Mengcapture soil, mengcapture humid, mengcapture kebudayaan pembuatnya, mengcapture perasaan pembuatnya. Yang itu semua diabadikan, diawetkan dalam keju sebagai salah satu produk fermentasi atau produk pengawetan alami. Yang diawetkan bukan hanya materialnya, Mas, tapi kulturnya diawetkan di situ. Hawanya diawetkan di situ. Cerita di belakang proses pembuatannya yang diawetkan dalam satu bongkah keju ukuran 2 kilo berbentuk bulat. Dia berbicara tentang banyak hal. Oke, jadi saya nggak halu nih ya. Sama sekali nggak halu, Mas. Oke, Mas, ini kan saya lihat nama-nama keju itu dipakai berdasarkan nama wilayah nih, Mas. Cheddar, Parmigiano gitu loh. Betul. Ini ide gila aja. Mungkin nggak sih ada nama daerah dari Indonesia jadi nama keju? Saya kebetulan konsultan untuk sebuah pabrik keju di Brastagi, Mas. Di Brastagi itu saya setup keju Tom, semi hard cheese. Pada saat proses saya setup, saya diajak oleh ownernya jalan-jalan ke pasar. Lalu saya lihat ada biji kecil-kecil. Saya tanya, Mas itu apa? Oh, merica Batak, Mas. Merica Andaliman. Biasa dipakai ikan arsik dan lain-lain. Oke deh, bawa ke factory. Saya injek ke dalam keju itu. Walhasil, cheese factory tersebut adalah satu-satunya yang memiliki Tom Andaliman di dunia. Yang saya sendiri sebagai kreatornya tidak bisa membuat produk tersebut karena Tom Andaliman harus menggunakan fresh Andaliman pepper yang itu hanya bisa tumbuh di Brastagi dan Toba. Pada saat kita ingin ingin mengabadikan sebuah wilayah lengkap dengan karakternya masing-masing, Mas, berarti kita berbicara tentang PDO, Protected Destination of Origin. Itu yang sedang kami lakukan di saat ini, itu yang kami harapkan bisa Indonesia peroleh status PDO itu, sehingga salah satu hal baiknya adalah tidak ada konflik interest antara masing-masing tempat di Indonesia karena masing-masing memiliki patennya sendiri-sendiri. You kalau mau cari Tom Andaliman ke Brastagi, you kalau mau cari Atan ke Jogja, you kalau mau cari apa ke mana. Jadi spesifik. Ini juga salah satu concern saya sih, Mas. Maksudnya kayak ubi yang terkenal kan ubi Cilembu tuh. Tapi iya, setahu saya banyak yang ngaku-ngaku Cilembu, tapi ubinya bukan dari Cilembu nih. Nah, kalau kita pingin masyarakat berpartisipasi, oke, saya tahu ini kerjaannya otoritas lah. Tapi kalau misalkan masyarakat mau berpartisipasi buat nge-push pemerintah bikin aturan itu, kita mesti gimana sih, Mas? Satu yang pertama kali, Mas, kita nggak bisa jalan sendiri. Ya. Itu adalah goal terakhir dari sebuah makanan. Maaf, sebentar, Mas. Sebentar. Itu adalah produk terakhir dari perjalanan hak paten makanan, Mas. Sebelumnya kita harus melalui proses bersama-sama asosiasi dulu, Mas. Oke. Jadi kita harus jalan bareng nih. Ada asosiasi dari pelaku bisnisnya, ada government sebagai regulator, ada akademisi untuk menstempel standar tersebut, untuk melegitimasi dari sisi sainsnya. Lalu kemudian ada pelaku bisnisnya, bahwa produk ini ada marketnya dan ada processingnya. 5 komponen utama ini itu adalah
komponen yang harus jalan bareng Mas pada saat kita pengen menetapkan video tersebut. Kalau di kopi mungkin indikasi geografis ya. Ya. Jadi itu di atas indikasi geografis ada itu Mas video atau appellation d'origine control kalau di Prancis yang wine Bordeaux hanya bisa disematkan ke produk wine yang diproduksi di Bordeaux seperti itu misalnya. Kalau hal itu bisa dicapai Mas, seandainya produknya nggak laku, nggak ada masalah. Masalahnya adalah kalau produknya laku, rebutan orang lain bikin yang sama Mas. Ya. Yang dari kasus ubi Cilembu lagi itu juga kejadian kan, mungkin produksinya mungkin nggak cukup, wah dari daerah lain dijual es ubi Cilembu. Ini di kopi juga banyak kejadian sih Mas. Itu butuh legal standing Mas sebenarnya. Karena kalau PDO atau AOC di Eropa itu dilindungi secara hukum Mas oleh government. Jadi ada badan kurasinya. Ada pihak kurator yang dia berkekuatan hukum untuk melabel keju tersebut dengan labelnya yang dapat hak PDO atau enggak. Ambil contoh, Parmigiano Reggiano dengan Parmesan. Teknik pembuatannya sama, Mas. Cuman Parmigiano Reggiano hanya bisa disematkan ke keju yang dibuat dengan teknik itu, yang hanya berasal dari Emilia, Parma, Lombardi, dan Romano. Perbedaannya nanti ada di harga, Mas. Parmesan 1 kilo 450 sampai 600 ribu, Parmigiano Reggiano itu bisa 1,5 juta sampai 2 juta per kilo. Jauh. Jadi jauh sekali Mas. Samalah dengan maaf kopi saset merek tertentu 18.000 kopi bubuk ya 18.000 per kilo, dengan single origin tour aja 210.000 per kilo. Nah, analoginya seperti itu. Jadi government harus merasa memiliki kepentingan terhadap nilai ekonomi dari sebuah hak paten yang mengacu kepada region, bukan kepada person atau company. Oke, menarik, kita tunggu aja deh kelanjutannya gimana nih ya. Tapi ini ada pertanyaan dari Bagus nih. Apakah Mazarat selanjutnya akan mengembangkan bisnis F&B fermentasi selain keju? Kami tukang perah susu Mas, jadi urusan kami hanya diproduksi olahan susu. Mazarat adalah cheese and creamery company. Kami membuat keju, butter, krim, dan kami fokus di situ. Seandainya The Nandin Cheese and Creamery School itu berjalan lalu berkembang ke arah Artisan Food School, maka kami dengan mudah menggandeng teman-teman yang memang expertnya di area situ. Jadi serahkan pada ahlinya sajalah. Kami fokus saja ke produk kami. Tapi ada satu catatan, kami membuat sebuah company Mas di Singapura, Mazarat Lokanatura Asia, yang itu kami niatkan bukan hanya jual produk keju Mazarat Indonesia, bahkan tidak hanya jual produk keju Mas, tapi produk specialty food, artisan food, produksi Indonesia untuk kita perdagangkan bareng di Asia. Yang kalau kita konsolidasi bersama, udah ada keuntungan dari efisiensi harga ongkos kirim, lalu kita tidak perlu membuat distribusi channel sendiri-sendiri, marketnya sama, kita pasarkan dengan cara yang sama, di handling dengan baik, sharing resource Mas, sharing facility, sharing knowledge. Udah nggak masanya kita jalan sendiri-sendiri dengan ego sendiri-sendiri. Mas, saya tertarik sama The Nandin Cheese and Creamery School itu ya. Itu target marketnya untuk siapa Mas? Apakah R&D produk atau orang yang ingin belajar jadi cheese maker gitu? Yang akan berproduksi cheese maker, memproduksi keju secara profesional Mas. Sudah banyak short course untuk yang teman-teman yang hobi. Nah, khusus yang ini mungkin kami tidak arahkan untuk yang hobi, tapi lebih ke profesional cheese maker dan mahasiswa akademis. Jadi kebetulan
ada program Kampus Merdeka. Jadi mulai tahun ini beberapa universitas negeri seperti UGM, Fakultas Teknologi Pengolahan Hasil Pangannya, satu semester ambilnya di Mazarat. Jadi SKS-nya di kami yang dilakukan di tempat kami, sehingga harapan kami bisa mencetak SDM yang sesuai dengan harapan kami dengan standar yang kita tetapkan bersama. Oke. Kalau hobi nanti mungkin bisa lewat YouTube dulu atau lewat teman-teman kami yang membuka kelas-kelas pembuatan keju. Siap. Ini Mas Jamie sampai bikin sekolah, ini pasti ngerasa bahwa prospek keju di Indonesia ini bagus nih Mas. Sebagus apa sih? 270 juta penduduk Indonesia, Mas. Itu konsumsi dairy produknya, kalau digabungin jadi satu, itu cuma sepertiga dari Malaysia yang penduduknya cuma 36 juta, Mas. Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, dan Filipina dijadikan satu konsumsi kejunya, itu baru sama dengan Korea Selatan atau China. China plus Korea Selatan plus 5 negara ASEAN ini dijadikan satu, baru sama dengan Jepang, Mas. Jumlah import kejunya loh ya. Kebayang, Mas. Ya. Saya nggak bisa bercerita tentang marketnya. 80% dari keju di Indonesia itu import, Mas. Sedangkan di Asia, setidaknya di Asia Selatan, kita yang punya potensi. Kita punya lahan, kita punya SDM. Singapura ada lahan. Singapura mana ada lahan? Malaysia lahan sedikit. China punya lahan, punya SDM. Tapi mereka pernah cacat di susu melamin. Sehingga orang China sendiri keberatan untuk minum produk atau makan produk keju China. Moga-moga, Mas, pesaing kita hanya Jepang dan Korea Selatan, karena cheesemakernya juga ada beberapa yang bagus, yang saya tidak bisa bilang saya lebih bagus daripada mereka. Tapi untungnya harga mereka mahal. Jadi kita punya peluang di situ. Setidaknya kita akan jadi yang salah satu yang paling kuat di Asia Selatan. Dan moga-moga saya masih hidup saat hal itu terjadi, Mas. Harus dong, Mas. Oke, Mas. Ini saya kalau misalkan ngebandingin sama industri kopi, ini kopi kan 10 tahun belakangan booming banget ya. Saya ngelihat ada satu hal yang bikin kopi jadi mendadak besar itu karena selain di hulunya, di hilirnya itu banyak coffee shop. Jadi orang bisa nyobain lah. Nah, sementara di keju sendiri gimana nih, Mas? Kita kalau mau nyobain mesti kemana nih? Hari ini kami masih seperti jalan sendiri, Mas, di kejunya. Tapi untungnya banyak teman-teman di kulineri seperti artisan teh, lalu ada wine Indonesia, lalu ada chef-chef Indonesia yang bersedia untuk kolaps dengan kami. Lalu kami mengadakan wine and cheese pairing, tea and cheese pairing bersama rencananya dengan Mbak Ratna Sumantri. Lalu coklat pairing, misal dengan coklat dalam, dengan pipiltin, bread pairing, cheese and bread pairing dengan bread maker teman kami. Jadi itu yang saat ini baru bisa kami lakukan, Mas. Selain memperbanyak lini distribusi, moga-moga produk kita bisa lebih mudah diakses. Tapi kalau Mas Edwin ada waktu, anytime datang ke Jogja, Siap. kita cicip semua jenis keju, dan kita bicara tentang hal-hal yang kita senangin dari makanan itu. Siap, Mas. Ini, Mas, ini kan chef-chef Indonesia ini lagi semangat-semangatnya pakai produk lokal nih. Nggak cuma chef Indonesia lah. Semua chef yang kerja di Indonesia lagi semangat banget bikin produk lokal. Bahkan di salah satu hotel bintang 5 nih, mereka punya station khusus cheese lokal, semuanya lokal. Nah, Mas Jamie gimana nih, Mas? Maksudnya apakah pernah kerja sama chef Indonesia gitu buat develop produk? Kami beruntung, Mas, di awal sekali kami jualan di pasar organik itu,
datang berkunjung salah satu culinary expert Indonesia, Mas, Om William Wongso. Kebetulan, lalu beruntung kami, Om William mungkin entah tertarik, entah kasihan ya sama kami. Jadi dia kemudian meminta kami untuk present produk di depan dia. Lalu dia bilang, oke, lalu kalau kamu punya produk-produk baru, bawa ke saya dulu. Saya benchmark. Lalu kemudian Om satu itu bawain produk-produk dari Prancis dan dari negara-negara lain hanya untuk benchmarking saya. Lalu kami beruntung juga, kami ada teman kayak Chef Mandif, Chef Ragil, dan chef-chef yang lain untuk kami tanya, ini enaknya diapain ya? Diginiin aja Mas, gini. Proses develop itu dari waktu ke waktu kayak dikawal banyak orang, Mas. Jadi ya itulah perjalanan kami, itu yang kenapa kami nggak bisa menafikan teman-teman di kuliner, karena keju itu tidak bisa berjalan sendiri. Kalau bread sama wine mungkin bisa jalan sendiri, Mas. Tapi keju butuh vehicle, butuh kendaraan, dan itu kami tahu kami nggak bisa berjalan tanpa teman-teman di culinary expert. Kayaknya kita juga belum punya kebiasaan buat nyemilin keju tok ya Mas ya? Lagi saya bujukin, Mas. Siapa market ini untuk mau. Saya bujukin market dengan event-event cantik, dengan experience pada saat kita pairing antara teh dengan keju yang kemudian menghasilkan third flavor yang bukan keju dan bukan teh. Lalu kami open semua lini factory kami untuk visit customer kami. Bisa icip keju, bisa ikut perah susunya, bisa tahu dari mana pakan sapinya, lalu kita olah sama-sama, lalu kita nikmati bersama produk-produk tersebut. Nah oke Mas, ini saya boleh minta tips nggak Mas? Kalau misalkan kita nyicipin keju nih, how to tell the quality? Dari apanya sih? Kualitas keju itu diparameterin dari diukur dari 4 parameter, Mas. Flavor, aroma, texture, dan appearance, penampilan. Saya sudah sebut tadi bahwa Om William pernah membawakan 18 jenis keju yang terbaik di Prancis. 18 jenis keju ini kemudian dicicipkan ke saya. Ada yang sebagian besar saya suka, ada yang saya juga nggak tahan saya makannya. Tapi setidaknya saya tahu 4 parameter ini dari setiap masing-masing keju. Nah, itu yang kemudian saya saran pada saat orang samalah dengan produk yang lain, ada profesi sommelier di wine, ada coffee grader di kopi. Di keju ada istilahnya cheesemonger, Mas, cheesemonger. Cheesemonger ini atau cheesemonger ini dia mencicip semua jenis keju dari yang jelek sampai yang bagus sehingga dia bisa punya spektrum rasa. Uang sekolahnya di situ, Mas. Dia cicip jalan kemana-mana, open terhadap makanan apapun juga sehingga spektrum palet rasanya itu jadi lebih luas. Selama kita tahunya hanya keju terang bulan, keju martabak, itu ya dalam memori kita itulah keju. Nggak ada wawasan kita keju ada yang lebih creamy, ada yang tidak asin, ada yang asin banget, ada yang ada sournya, ada kompleksitas yang lain kita nggak paham. Pada saat kita ya hanya itu yang kita kenal. Saya juga dari kecil tahu ya keju terang bulan itu, Mas. Oke Mas, dari ini kan Mazarat sampai sekarang udah punya berapa jenis produk nih Mas? Kita punya sampai 23 Mas jenis produk. Tapi itu kami akui terlalu banyak karena masing-masing keju punya treatment dan maintenance sendiri-sendiri. Punya handling yang berbeda-beda. Jadi mungkin
yang akan kami jadikan reguler itu mungkin sekitar 9 sampai 12 jenis produk. Sisanya seasonal, Mas. Oke. Boleh tahu nggak Mas bestsellernya? 3 top 3 bestsellernya apa aja nih? Kalau keju ada halloumi. Keju kami yang kalau di grill nggak meleleh, jadi bisa diolah kayak olahan daging apapun. Yang kedua adalah akan atau keju camembert yang ada jamur putihnya di permukaan. Lalu yang ketiga adalah ibra, blue cheese kami. Blue cheese? Itu blue cheese. Tekniknya foam d'Ambert dari Prancis, ibra ini camembert atau Brioche saffron, lalu halloumi yang teknik dari Turki, dari Siprus. Itu kalau yang keju. Kalau di cream, nomor 1 adalah ghee, clarified butter, Mas. Yang nomor 2 adalah butter. Yang nomor 3 adalah mascarpone. Oke, tapi ini top 3 kejunya menarik banget nih Mas. Maksudnya bukan keju yang umum loh. Yang di saya expect-nya mungkin cheddar, mozzarella. Gitu. Kok bisa top 3 bestsellernya itu, Mas? Mungkin karena segmen market kami ya, Mas ya. Jadi segmen market kami bermain di segmen niche market, specialty segment yang mereka wawasannya baik orang-orang ekspat maupun orang-orang Indonesia, tapi sudah wawasan terhadap kejunya sudah luas, Mas. Nah, di segmen market tersebut itu mereka sudah pun daya belinya bagus, lalu spektrum rasa mereka sudah luas. Mereka rata-rata orang-orang yang punya keberanian untuk mengeksplor rasa, Mas. Customer ekspatriat kami itu tidak pernah memandang produk lokal jelek. Kalau jelek, jelek. Kalau bagus, bagus. Bukan karena lokal atau impor. Jadi mereka nggak takut untuk mengeksplor produk makanan baru. Setelah mereka cicipin, mereka rasain, baru mereka bilang, ini jelek, ini bagus. Kayak gitu. Jadi demikian juga teman-teman kita yang orang Indonesia, yang mereka mau eksplor rasa dan wawasannya sudah luas. Tapi ya Mas, kami ingin produk kami bisa diakses lebih banyak lagi segmen, walaupun nggak mungkin juga kami sikat semua segmen ya, tapi memudahkan untuk minimum memberikan pilihan kepada customer. Ini ada keju natural, ini ada keju proses, masing-masing punya lebihnya, punya kurangnya. Lalu ini ada produk yang ya intinya kami keberatan untuk menjual produk lokal karena dia produk lokal yang dibeli karena kasihan. Beli produk lokal karena memang bagus, karena kita sanggup compete dengan produk impor. Ya, bahwa itu produk lokal adalah traceability dan sustainability-nya yang bisa dipegang, Mas. Bisa ditrace dari mana asal-usul bahan bakunya dan sustain secara ekosistemnya. Tapi orang beli karena memang produk ini punya kualitas bagus. Ya, saya setuju banget sih soalnya karena belakangan ini saya sering ketemu chef-chef ya. Mereka itu mau chef Indonesia atau chef bule, mereka bangga kalau itu produknya lokal. Beda sama zaman tahun 80-90 kayaknya barang impor kan gimana banget gitu ya. Kayak contohnya dulu ada film Dono tuh yang dia makan di restoran mewah gitu. Dijelasin ya ini bahannya dari sini. Sekarang kayaknya saya ngeliat tren yang berbeda nih. Mereka makin bangga kalau misalkan produknya lokal. Dikasih tahu ini tunanya nih dari daerah Flores nih, dari apa gitu. Keju juga saya ngeliat. Emang Mas, kecenderungannya ke lokal ya perkembangan kuliner ini. Kecenderungannya adalah ke pemahaman customer tentang pentingnya traceability, asal-usul bahan baku, apalagi di masa pandemi ini, Mas. Kejelasan asal-usul bahan baku dan kejelasan cara pemrosesan menjamin produk yang sehat, kualitasnya tinggi, dan bisa dipertanggungjawabkan pada saat dikonsumsi. Tapi kalau produk
massal atau produk impor, lebih sulit kita tahu ini gimana, apa ingredients-nya, bagaimana ini diproses. Iya kalau iya, kalau enggak, kan gitu. Ya, menarik banget nih. Saya pingin ngobrol lebih lanjut lagi, cuma kayaknya waktu nggak memungkinkan nih Mas. Next time kalau saya ke Jogja, saya main ya ke tempatnya ya. Saya tunggu Mas, dan jangan sampai enggak, karena omongan Mas Edwin saya anggap janji. Siap. Oke, thank you semuanya udah menyaksikan acara ini, dan thank you sama Mas Jamie udah bersedia kita undang di sini. Atas nama Sarinah Jakarta Content Week 2021 yang disponsori oleh Brimo dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta. Terima kasih atas partisipasi Anda dalam sesi ini. Daftar dan masuk ke www.jakten.com untuk mengikuti acara menarik lainnya. Ikuti terus media sosial kami @jakten untuk informasi terbaru. Tetap sehat dan sampai jumpa. Thank you for joining us. We hope you enjoy the session of Sarinah Jakarta Content Week 2021, sponsored by Brimo. Saat gagasan pendirian Sarinah dicetuskan pada tahun 1962, Bung Karno ingin banyak membuat mercusuar kebangkitan bangsa Indonesia. Sarinah adalah bentuk perwujudan dari kebangkitan ekonomi kerakyatan menuju modernisasi dan internasionalisme. Dari masa ke masa, Sarinah menjadi saksi dari perkembangan Indonesia. Sarinah melihat bagaimana masyarakat bertumbuh dan beradaptasi melalui segala tantangan yang hadir. Sarinah terus menjadi sentra aktivitas bagi masyarakat untuk memasarkan inovasi dan produk dalam negeri di jantung ibu kota. Transformasi Sarinah adalah sebuah momen yang dinanti-nantikan masyarakat Indonesia. Sebuah pusat perbelanjaan yang didesain untuk memberikan ruang bagi produk dalam negeri yang telah dikurasi. Pemugaran gedungnya tetap menjaga kelestarian aspek cagar budayanya, namun interior, fasilitas, dan pengalaman berbelanja akan disesuaikan dengan perilaku konsumen masa kini dan masa depan. Sarinah diharapkan menjadi destinasi wajib kunjung bagi wisatawan dalam dan luar negeri. Ruang rumah Sarinah terbagi menjadi 8 buah segmen lantai. Masing-masing ruang tersebut kami beri nama antara lain Pasar Nusantara, Pusaka, Untayan, Kreasi, Hayat, House of Sarinah, Cakrawala, dan Tanah Nusa. Melalui konsep community mall, Sarinah memberikan ruang publik yang memiliki elemen historical, urban linkages, urban forest, serta urban living. Kami ingin mengajak Anda untuk menjadi bagian dari semangat baru Sarinah. Semangat yang diwariskan oleh para pendiri bangsa untuk bisa menjadikan Indonesia menjadi salah satu sentral ekonomi dunia. Bersama, mari kita tunjukkan kekayaan karya Nusantara kepada dunia. Sarinah, Panggung Karya Indonesia. Tak pernah